Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaha syar'uhu li jami'il masail wan nawazil. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil ladzi tanazzaha 'anil radha'il wa 'ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihil mahdiyyin al-afadil wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فكيف حالكن أيتها الطالبات؟ نسأل الله أن يرزقنا هذه النعمة. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar, mengajar walaupun tidak dilakukan secara langsung. Dan semoga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka dalam waktu dekat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalian juga antunna rindu teman-temannya ya. Kemarin waktu Ustazah meminta antunna untuk mencatatkan harapan goyah ahdaf di hadzal mustawa, harapan-harapan pada semester sekarang ini, ada yang menjawab, ada yang menulis tidak ada harapan yang paling diinginkan yaitu melainkan kumpul dengan teman-teman. Masya Allah, subhanallah ya. Sungguh seorang teman itu merupakan yang paling berharga untuk kita. Naam. Fil liqa'il madhi madza akhadna syarh min qawlil muallif ماذا وأن يجعلك ممن وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Dan kita telah menjelaskan halatul insan عندما يصاب بالمصيبة وهم 4 حالات. ماذا؟ التسخط ثم الصبر على المصيبة ثم الرضا ثم الشكر. وهذه المرحلة المرحلة الرابعة وهي الشكر هي من أرفع المراتب, yaitu min a'lal maratib, yaitu tingkatan yang paling mulia. Bagaimana kenapa seperti itu? Karena dia mendapatkan musibah akan tetapi dia bersyukur. Masya Allah, subhanallah. Itu merupakan karakter atau sifat yang terpuji ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minal qawaidil arba' min qaulil muallif. Qala al muallif, kita baca dulu. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Naam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas qaulul muallif, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyah wal ma'na minal hanifiyyah madza? Al-mail 'anil syirki ay bara'atun minasy syirki. Ila huna hal tafhamna?
bara'atun minasyirki, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Maknanya apa? Dia seseorang yang berlepas diri dari kesyirikan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu lawan dari kesyirikan. Lawan dari kesyirikan apa? Tauhid. Nah, di sini Ustaz juga sudah jelaskan, wal maqsudu bil hanifiyah madza? Huwa an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, dan kita sudah bilang tadi apa? Lawan dari tauhid itu apa? Kesyirikan. Nah, fa idza dakhala asy-syirku fi at-tauhid afsadahu li anna at-tauhid huwa dinullah wa huwa al-islam. Fa idza fa'ala syai'an min anwa'i asy-syirki batala hadzal islam. Nah, jika kesyirikan itu masuk ke dalam tauhid, maka tauhid seorang itu akan batil, akan rusak. Tidak mungkin antara kesyirikan dan tauhid itu bersamaan, tidak. Kazait wal ma, seperti minyak dan air tidak bisa menyatu. Tidak boleh. At-tauhid idza dakhala asy-syirk, madza? Idza dakhalahu asy-syirk afsadahu. Tauhid, jika kesyirikan masuk ke dalam tauhid itu, maka dia akan merusak tauhid tersebut. Kama annal hadath idza dakhala at-taharah afsadaha. Seperti apa? Seperti hadas. Suatu hadas, jika dia itu masuk ke dalam taharah, maka kesucian seseorang tersebut batal, tidak suci lagi. Nah, seperti itulah tauhid. Jika dimasukkan ke dalam, jika syirik masuk ke dalam tauhid itu, mencampuri tauhid seorang, maka tauhid seorang tersebut batil. Di anna tauhid madza? Huwa dinullah wa huwa al-islam wal huda. Nah, kita lanjutkan min qaulil muallif, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Nah, tadi sudah menjelaskan permisalan tauhid itu seperti apa? Seperti taharah. Jika hadas itu mencampur masuk ke dalam taharah seorang, maka taharah seorang tersebut akan batal, tidak suci lagi. Begitu juga dengan tauhid. Di anna tauhid madza? Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, jika engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tujuan apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang telah kita baca sebelumnya. Madza? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini menunjukkan makna dari tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tandariju tahta qaulina tahta hadhihi alqa'idah madza? Asy-syirk. Nah, linu'arrif ma huwa asy-syirk. Asy-syirk huwa madza? Tasfiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekhususan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti beribadah. Ya. An yastaghitsa bil amwat. Di sini sudah sebutkan misalul mail 'anit tauhid, permisalan dari melenceng pada tauhid, maka an yastaghitsa bil amwat,
meminta pertolongan kepada orang-orang mati. Sedangkan kita itu hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah, "Mada? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah kami memohon dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Dan ini merupakan kekhususan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Meminta pertolongan kepada Allah semata. Ini salah satu bentuk dari beribadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada? Kita meminta pertolongan kepadanya. Ini sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Nah, kadzalika subbuddin mencela agama, au subbullah aw Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain sebagainya. Itu mencela agama, menjelek-jelekkan agama Islam. Ya, hati-hati. Itu menjelekkan Allah Subhanahu wa taala, baik Allah maupun Rasulnya. Nah, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, ini perlu diketahui. Setelah kita mengetahui makna syirik itu sendiri, sedangkan syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan perbedaan di antara keduanya apa? Asyirkul akbar muhitun li jami'il a'mal wa ammal asghar fala yuhbitu illa al-amal alladhi qaranahu. Nah, di sini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, jika syirik besar itu apa? Dia itu menghapuskan, menghancurkan segala perbuatan-perbuatan kita. Percuma kita sholatnya capek-capek, ternyata kita melakukan syirik besar, waliyadzubillah. Dan amal-amalan kita yang telah kita lakukan itu hancur gara-gara kesyirikan saja. Wa ammal asghar fala yuhbitu illal amal alladhi qaranahu. Sedangkan syirik kecil itu maka dia itu tidak membatalkan semua perbuatan, melainkan perbuatan yang dimasukkan di dalamnya kesyirikan tersebut. Itu syirik kecil. Nanti usus kita sebutkan misal dari syirik kecil itu apa. Nah, yang kedua, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Maka al-akbar mukhrijun 'anil millah al-islamiyah wa ammal asghar fala yukhraj minha. Nah, sedangkan pelaku syirik besar itu keluar dari agama Islam, murtad, ya. Sedangkan al-asghar, pelaku syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang ketiga, anna sahib asyirkil akbar khalidun mukhalladun finnar wa ammal asghar fala yakhlud finnar. Nah, auzubillah, pelaku syirik besar itu kekal di dalam api neraka. Innallaha la yaghfiru di dalam ayat disebutkan Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, di sini maksudnya apa? Syirik besar. Allah tidak mengampuni pelaku syirik besar jika dia meninggal dalam keadaan kesyirikannya, maka pelakunya akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan al-asghar fala yukhlad finnar. Dan yang terakhir, asyirkul akbar yahillul anfus wal amwal bi'aksi syirkil asghar fa inna sahibahu muslimun mu'minun naqisul iman. Nah, syirik besar itu menjadikan pelakunya dihalalkan hartanya, jiwanya. Sedangkan syirik kecil tidak. Pelakunya itu dikatakan muslim, mukmin, akan tetapi imannya naqisul iman ketika dia melakukan kesyirikan tersebut. Dan di antara contoh-contoh dari syirik kecil itu apa sih? Sedangkan contoh dari syirik besar tadi sudah kita sebutkan. Seperti apa? An yastaghitsa bil amwat, itu meminta pertolongan kepada orang-orang mati. Nah, sedangkan permisalan dari syirik kecil itu apa? Misalun fil ibadatil qalbiyah, itu riya, itu tempatnya di hati, ya. Nah, itu dia contoh dari syirik kecil. Wa misalu fil ibadatil qauliyah,
al-halfu bi ghairillah. Sedangkan syirik kecil dalam bentuk ucapan seperti apa? Bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas al-qaidah al-ula. Insyaallah kita masuk ke dalam al-qaidah al-ula ya. Jika ada yang belum difahami, bisa langsung bertanya kepada ustazah. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Insyaallah ustazah jawab pertanyaannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.